Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jose Adiguna, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205 180 059. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi dari Kapita Selekta Hukum Pidana, yaitu terkait dengan pidana mati dan kebijakan keamanan di lapas atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu pidana mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Namun yang jelas, pidana mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Saat itu ada 25 jenis pidana kejahatan yang diancam hukuman mati. Dimulai pada zaman Romawi sehingga dapat dikatakan hukum Romawi yang dituangkan dalam Corpus Juris Civil berlaku hampir selama 1000 tahun atau dalam pertengahan abad ke-6 Masehi. Hukuman mati di Indonesia diberlakukan sejak masa kolonial. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, menetapkan hukuman mati sebagai strategi membungkam perlawanan penduduk jajahan. Dari zaman kolonial hingga saat ini, praktik hukuman mati masih dijalankan di Indonesia, meskipun banyak pihak yang menentang hukuman mati. Penolakan berasal dari kalangan masyarakat sipil. Alasan mereka menolak hukuman mati karena hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia hingga belum terjaminnya peradilan yang adil. Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM, juga merekomendasikan peninjauan kembali penerapan hukuman mati di Indonesia. Di Indonesia, tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya rancangan undang-undang intelijen dan rancangan undang-undang rahasia negara. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11 yang berisi pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Dalam faktanya, hukuman mati ini banyak menuai pro kontra dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikutip oleh Lombroso dan Garofalo, membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Beccaria yang menentang pidana mati menyebutkan karena pidana mati bertentangan dengan kontras sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Ruslan Saleh juga mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga
dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan, pemerintah Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati karena percaya bahwa hukuman mati efektif dalam menciptakan rasa takut di masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Kemudian materi yang kedua yaitu kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Sedangkan rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangai dan latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan atau tahanan, dan lain-lain peristiwa. Sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan terhadap narapidana kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Maraknya kasus over kapasitas, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Secara teoritik, overkapasitas juga dapat menimbulkan prisonisasi, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, dan juga perpeloncoan. Seperti dilansir oleh Institute for Criminal Justice Reform, mencatat ada sebanyak 13 peristiwa kebakaran terjadi di lapas dalam 3 tahun terakhir. Yang terbaru adalah kebakaran di lapas Tangerang. Dari jumlah itu, 10 lapas diketahui mengalami overkapasitas. Overkapasitas memang bukan penyebab utama kebakaran lapas. Tetapi, hal ini bisa memperbesar potensi jumlah korban dalam sebuah bencana. Oleh karenanya, salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan, yaitu berupa sistem manajemen keamanan, unit pengambil keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, unit kerja yang mengimplementasikan sistem, standar operasional, dan juga pelatihan yang terus-menerus, dan perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan materi yang sangat minim. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan, dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Adapun beberapa upaya pemerintah agar keamanan lapas
terjaga serta lapas tidak mengalami overkapasitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam kasus kejahatan yang merugikan orang lain atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkotika kecuali residivis. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah narapidana di dalam lapas itu sendiri dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana. Yang kedua, bagi pemerintah perlunya meningkatkan jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan, terutama petugas pengamanan, agar berimbang dengan jumlah penghuni lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai. Yang ketiga, bagi petugas pemasyarakatan untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pidana mati dan kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.